warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam, teman-teman media, kemudian para YouTuber, mak-mak yang ada di belakang kami, para sahabat, kemudian salah satu pejuang kita yang masih bertahan sampai sejauh ini, konsisten terus untuk berjuang, yaitu Mas Roy Suryo. Alhamdulillah tadi kami tim kuasa hukum, saya perkenalkan. Di sini ada Mbak Aya, kemudian ada Pak Yasena. Oh, Pak Yasena lagi oke. Kami tadi 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham membersamai Mas Roy atau mendampingi Mas Roy untuk pemeriksaan terkait dengan laporan kepolisian Mas Roy terhadap seseorang yang nanti dijelaskan oleh Mas Roy siapa saja orangnya, siapa orangnya itu yang dimaksud. Dan tadi laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari Tolkham, dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan ya, Mas Roy ya. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Dari jam 10 atau jam 11 pagi ya. 11 pagi. Kemudian tadi ada 23 pertanyaan. Nah, ternyata hari ini juga terkonfirmasi lewat beberapa media online bahwa seorang pelapor atas nama Bil Fakih ternyata juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya kemarin, Mas Roy, dan kemudian mengkonfirmasi LP-nya terhadap apa yang beliau tulis, maling teriak maling, yaitu terhadap dokter yang diduga palsu itu. Dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber bahwa LP-nya terus berjalan. Ya. Bahkan Polda Metro Jaya sudah jauh lebih progresif dalam menindaklanjuti laporannya Bil Fakih, sudah memeriksa Universitas Mataram, sudah juga memeriksa Universitas Brawijaya, kemudian Dikti, tinggal cuma satu yang belum diperiksa Mas Roy, yaitu mendatangi Universitas Yamaguchi Jepang. Dan itu kalau sudah dilakukan, mungkin segera akan naik tahap penyidikan. Dan laporannya Mas Roy hari ini juga, insya Allah mudah-mudahan juga akan ditindaklanjuti dengan serius, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya antarkan. Selanjutnya, Mbak Aya, silakan memberikan sedikit pengantar. Luar biasa, singa betina kita. Sekarang singa betina ya, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan YouTuber, TV semuanya, dan teman-teman yang membersamai kita semua dalam perjuangan. Dan terus kita bersama terus dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Wabil khusus hari ini, Mas Roy seperti yang tadi diutarakan oleh rekan saya, bahwa melaporkan saudara Resmond untuk perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan di mana dia melakukan memberikan keterangan palsu terhadap hal-hal yang semestinya tidak beliau nyatakan. Jadi semuanya yang beliau laporkan itu kita bantah dan kita klarifikasi hari ini. Untuk seterusnya Mas Roy mungkin akan lebih jelas memberikan keterangannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, lawyer saya yang luar biasa hebat, Mas Abdul Ghani Sangaji dan juga Ibu Soraya. Tadi juga bersama saya, Pak Yasena, ya, dan terus mengawal semua. Kenapa saya harus melaporkan saudara dokter atau zombie ya? Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah, dia sudah membuat surat kematian yang mestinya tidak perlu lain. Ternyata ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa Pak. Ya. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Bali Academy. Ini akun Bali Academy itu sekarang isinya sampah
ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah? Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi, kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora. Dan kemudian kesalahan itu sudah selesai ya, dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai dengan pencabutan. Dulu saya pernah digugat oleh Menteri Pemuda pengganti saya, ya Mas Imam Nahrawi, ya, tapi kemudian dia sudah mencabut karena persoalan sudah selesai dan sudah inkrah. Lah kok tiba-tiba ada siapa yang sukanya mengorek-ngorek tempat sampah, ya, nah atau apalah gitu ya, pemulung sampah ini, kemudian membaca berita-berita di tahun 2018, 2016 bahkan 2014 dia baca, dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai 5 kali bahkan lebih. Ya, jadi dia mengulangi isu yang sama, mengatakan saya membawa pulang tempat tidur, saya membawa pulang peralatan fotografi, panci, gitu dan lain sebagainya. Ini jahat. Dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami laporkan adalah pasal 434 ya, fitnah, dan juga 438. 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan, di bawah 5 tahun. Nah, makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia termul saling gembira, mengglorifikasi, kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Nah, padahal yang namanya maling itu dia, ya. Dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bill Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa teriaki orang lain maling? Gitu. Dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu, gitu ya. Nah, jadi tadi alhamdulillah benar kata Mas Gafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan, dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semua. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya, yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya ya. Kemudian juga ada putusan, ini penting banget, putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Dan bahkan yang menarik ini ya, saya juga menyampaikan ternyata Termul yang iseng dengan kasus saya yang lama ini dan sudah selesai itu ternyata bukan hanya respon, bahkan ada seseorang, saya belum tahu siapa, tapi saya insya Allah nanti akan diberitahu oleh teman di Polda Metro, didampingi oleh seorang yang ngaku-ngaku kuasa hukum tapi sebenarnya sudah dicabut basnya. Siapa dia? Yang naik di atas meja. Nah, Oyobo. Ya. Jadi Oyobo ternyata pernah mendampingi tahun lalu itu, mendampingi seseorang yang melaporkan saya dengan tuduhan saya melakukan penggelapan terhadap aset Kemenpora. Alhamdulillahnya justru saya diberitahu oleh Polda Metro. Polda Metro sudah meng-cross check ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu semua tidak ada, bahkan tidak ada penggelapan. Bahkan kasus itu ternyata sudah selesai dan diakui oleh Kemenpora itu dulu pernah ada salah administrasi dan mereka mengakui kalau sudah selesai kasus. Jadi nanti bukan hanya respon, ya ini peringatan saya, bukan hanya respon yang kemudian akan kami laporkan, tapi juga si pelapor itu tentu akan kita tuntut balik. Karena dia sudah membuat ya pelaporan palsu, kalau ini laporan palsu terhadap diri saya. Jadi selain dari bukti putusan pengadilan ini, ada juga 8 screen capture dari statement dari si Omon itu, dokter palsu itu ya. Tapi waktu itu dia belum pakai kacamata hitam. Sekarang kan gayanya gaya kacamata hitam, ya kan? Jadi dia waktu itu belum pakai kacamata hitam. Jadi itu ya teman-teman yang ini saya sampaikan. Jadi intinya apa? Ya, orang jangan sembarangan buat laporan atau orang jangan sembarangan berstatement. Karena kalau orang berstatement dan ngawur, itu dia bisa kena pasal. Ya, makanya kita akan teruskan dengan semua harus bertanggung jawabkan. Hari ini seharusnya, ini nggak apa-apa ya bocorin dikit.
harusnya kita juga menindaklanjuti laporan saya. Jadi ada seseorang yang kemarin kita daftarkan gugatannya PMH di Jakarta Utara. Hari ini sebenarnya saya juga sudah jalan laporan saya terhadap orang itu. Orang yang membuat persangkaan palsu, menempatkan keterangan palsu dalam akte pelaporannya. Ya.